semuanya, perkenalkan nama aku Aura Patricia Storus. Dan kali ini aku berkesempatan untuk membawakan topik yang sangat relevan bagi kita semua di kehidupan sehari-hari. Nah, aku pengen bertanya nih, kalian pernah gak sih berada di suatu kondisi yang kalian itu melakukan tindakan itu secara spontan dan tiba-tiba? Pernah nggak? Kalau pernah, kalian biasanya menyesal atau enggak setelah melakukannya itu? Karena sebagian besar, kalau kita melakukannya itu tanpa memikirkan yang matang, tanpa berpikir yang panjang, biasanya kita akan menyesali atas tindakan kita tersebut. Nah, kali ini aku bakal bawain temanya yaitu impulsif. Nah, impulsif ini sama seperti yang tadi aku bilang, dia bertindak secara berpikir dulu. Jadi langsung tiba-tiba, langsung spontan. Nah, kalian sebelumnya udah pernah dengar belum sih apa itu impulsif? Udah pernah dengar belum katanya itu? Nah, kalau gitu aku bakal bahas nih dari pengertiannya, dampaknya, cara mengatasinya, dan ya bakal aku bahas semuanya nih. Oke? Jadi yang pertama kita bahas tentang pengertiannya dulu. Pengertian impulsif secara umum itu impulsif itu ada impuls. Impuls itu artinya adalah dorongan secara tiba-tiba, tindakan secara tiba-tiba. Nah, jadi bisa kita sambungin, perilaku impulsif adalah tindakan dilakukan secara spontan, secara tiba-tiba, tanpa memikirkan atau tanpa mempertimbangkan rasional yang matang, tanpa memikirkan pemikiran yang matang gitu. Jadi kita nggak mikir dulu baru kita ngomong dulu baru kita pikirin dari kata tersebut gitu. Nah, aku bakal ngasih tau kalian juga menurut psikologinya nih, apa itu impulsif. Nah, menurut psikologi, perilaku impulsif itu adalah tindakan yang dilakukan secara cepat sebagai respon terhadap rangsangan eksternal atau emosi internal. Nah, dan dia juga sama aja, tanpa memperhitungkan, tanpa memperhatikan akibat dari jangka panjang yang tindakan kita tersebut. Nah, contohnya biar kita ngerti sama-sama. Contohnya adalah misalkan ya, kita membeli, jadi kita melihat ada diskon di suatu toko, di toko online gitu ya. Nah, kita tanpa mikir panjang, kita langsung beli, langsung check out, langsung bayar gitu kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, atau dampak dari yang kita beli itu apa gitu kan untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya. Kita nggak mikir dulu, jadi kita langsung beli aja, langsung bayar tanpa memikirkan sebenarnya berguna nggak sih untuk aku, sebenarnya bermanfaat nggak gitu. Itu contoh singkatnya guys. Nah, sekarang kalau udah mengerti ya apa itu impulsif, pengertiannya dan mungkin contohnya. Nah, bisa juga di dalam beberapa kasus impulsif ini bisa menjadi positif. Misalnya ya, saat kita membantu orang secara spontan. Nah, itu positif ya. Jadi nggak selamanya impulsif ini tentang negatif, bisa tentang positif. Jadi positifnya misalkan kita langsung menolong orang yang membutuhkan kita, membantu orang secara spontan. Jadi kita nggak harus mikir, jadi kita langsung membantu orang itu yang memang harus kita tolong guys. Nah, kita bakal masuk ke ciri-ciri orang yang impulsif. Mungkin kalian bisa ngerasa kayak, oh kayaknya aku masuk impulsif gitu dari ciri-ciri tersebut guys. Pertama, ciri-cirinya adalah sulit mengontrol emosi. Siapa yang di sini sulit banget mengontrol emosinya guys? Aku termasuk orang yang sulit banget mengontrol emosi. Oke, jadi sulit mengontrol emosi merupakan ciri-ciri dari perilaku impulsif. Karena dia bakal mudah marah, mudah sedih, pokoknya moodnya itu berubah-ubah gitu. Lalu yang kedua, dia cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan resikonya. Nah, itu termasuk impulsif. Nah, yang ketiga yaitu adalah sering merasa menyesal secara bertindak. Karena dia nggak mikirin dulu nih apa itu akibatnya. Jadi dia langsung bertindak tanpa memikirkan apa itu manfaatnya, dampaknya. Jadi pasti sebagian besar bakal menyesal dari perilaku atau tindakan tersebut. Lalu yang keempat, dia orangnya tipenya nggak sabaran. Dia tuh susah banget menunggu atau pengennya langsung instan aja, dia langsung cepat langsung jadi. Nah, lalu yang terakhir cenderung mencari sensasi atau bisa kalau kata bahasa sekarang tuh cari perhatian gitu ya. Jadi kayak jadinya orang itu seneng banget gitu, pengennya ada dilihat orang, jadi kesannya nyari sensasi. Nah,
Aku bakal ngasih tahu kalian apa itu penyebabnya. Penyebabnya pasti ada banyak ya guys, penyebab dari perilaku impulsif itu sendiri. Karena perilaku impulsif ini tidak muncul begitu saja, pasti ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini maksudnya adalah ketika otak kita tuh memiliki bagian yang bernama prefrontal cortex, atau yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku dan keputusan seseorang. Nah, pada orang yang impulsif ini juga, pasti bagian ini tuh kurang aktif, bisa dibilang kurang aktif atau belum berkembang sempurna. Contohnya pada remaja seperti kita ini belum stabil emosinya, jadi belum berkembang sempurna, dan juga ataupun ada juga yang belum yang kurang aktif gitu ya. Dan juga ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin yang dapat meningkatkan kecenderungan impulsif. Nah, itu contoh, itu penyebab biologisnya guys. Jadi impulsif ini ada penyebab biologisnya juga. Jadi emang kalau kita misalkan nggak diatasi atau kalian termasuknya, itu bakal berbahaya gitu guys. Oke, lanjutnya kita masuk ke penyebab faktor psikologisnya. Psikologisnya itu sendiri bisa, yang pertama, stres atau tekanan emosional. Bisa membuat seseorang lebih mudah bertindak secara spontan, secara tiba-tiba gitu ya. Lalu gangguan psikologi seperti ADHD, atau bisa kita dengar gangguan bipolar, ataupun yang lainnya, atau personality disorder. Nah, itu juga guys bisa memiliki gejala impulsif gitu. Lalu ada yang pasti kalian itu tanpa kalian sadari, penyebabnya itu bisa dari faktor lingkungan guys. Ini sebagian besar pasti dari faktor lingkungan, karena faktor lingkungan itu berdampak banget bagi kita ya. Jadi karena pola asuh yang permisif, kurangnya pengawasan, lingkungan sosial yang penuh tekanan, itu juga bisa memperkuat tekanan sehingga kita melakukan tindakan yang impulsif. Nah, lalu pengaruh media sosial juga itu pasti bakal berpengaruh banget guys untuk kita melakukan impulsif ini. Lalu dampaknya, dari penyebab pasti punya dampak ya guys, dampaknya. Oke, dampaknya perilaku impulsif ini pasti banyak guys. Karena impulsif ini tuh tidak terkendali, dapat berdampak serius bagi kehidupan kita ya. Apalagi remaja, tapi nggak remaja doang yang ngerasain impulsif ini, di kalangan umur itu juga bakal terjadi gitu ya. Lalu yang pertama, dampaknya itu secara emosional, karena bakal sering merasa cemas, bersalah, ataupun menyesal di kehidupan setelah bertindak gitu ya. Lalu secara finansial juga, itu bisa juga guys berdampak, karena kita bakal jadi orang yang tipenya tuh belanjanya berlebihan, too much, nggak yang memikirkan keperluan aja, yang emang penting-penting aja gitu. Lalu ada terjadi pengeluaran yang nggak terkendali. Jadi sebenarnya itu nggak termasuk dalam pengeluaran kita, tapi karena kita terlalu gegabah, terlalu FOMO, terlalu bertindak secara cepat, jadi kita gampang tergiur, jadi pengeluarannya jadi nggak masuk gitu loh, yang tidak terkendali gitu. Lalu secara sosial bisa hubungan kepada keluarga, saudara, teman, ataupun pasangan itu bisa terganggu banget guys, karena karena dari impulsif ini bisa dari kata-kata spontan, menyakitkan, jadi bisa berdampak bagi sosial. Lalu yang terakhir, bisa juga secara hukum dan keselamatan, karena tindakan impulsif ini tersendiri bisa menyebabkan pelanggaran hukum seperti kekerasan, bisa terjadi kekerasan, ataupun kecelakaan lalu lintas karena kita tidak berhati-hati guys gitu. Jadi dari yang kita omongin penyebab, dampak itu ternyata impulsif itu sendiri sangat berbahaya dan juga sangat benar-benar berdampak banget bagi banyak orang tanpa kita sadari gitu ya. Misalkan, contohnya ya, ada kasus di media sosial mungkin ya, di media sosial tentang orang yang membuat keputusan secara tergesa-gesa, yang menyebabkan dia sendiri jadinya salah gitu loh. Jadinya dia yang bahasanya tuh, jadinya dia terlalu blunder gitu loh bahasanya gitu ya. Karena dia nggak mikirin matang-matang apa yang dia omongin sama dia gitu. Jadi bisa merugikan banyak orang juga karena kita terlalu spontan ngomongnya. Nah, kalau gitu pasti ada cara mengatasinya, cara mengendalikannya, karena ini ternyata berbahaya gitu kan.
Lalu aku cara mengendalikannya gimana? Nah, jadi impulsif ini tuh bisa diatasi guys, bisa dikendalikan kalau kita mau belajar gitu ya. Karena kita harus latihan gitu. Nah, yang pertama kita harus menerapkan yaitu adalah berpikir sebelum bertindak. Jadi kita harus berlatih diri kita untuk setiap apa yang kita mau lakukan kita berpikir dulu. Lalu kita kenali nih apa itu pemicu dari impulsif kita. Stres kah, atau overthinking, atau lagi lapar, lagi lelah gitu ya, atau kita lagi emosi. Jadi kita harus mengenali perilaku impulsif kita sendiri. Lalu kita harus gunakan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau journaling. Kita harus melakukannya itu supaya kita bisa mengendalikannya. Lalu kita bisa membuat anggaran, membuat batasan, membuat catatan-catatan penting untuk pengeluaran biaya untuk supaya kita tidak terlalu bertindak secara gegabah. Lalu kita juga jika misalkan kita dari perilaku impulsif ini ternyata berbahaya, udah benar-benar berdampak banget bagi semua orang yang ada di dekat kita perlu banget nih konsul ke orang yang emang udah ngerti banget, yang udah ngerti tentang impulsif ini, yang misalkan kayak psikolog gitu ya. Kita konsultasi dengan orang yang profesional. Nah, karena kita tuh penting banget, karena selain untuk merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga. Jadi kita perlu banget konsul sama orang yang profesional supaya kita bisa latih diri kita untuk tidak terlalu impulsif. Lalu yang terakhir adalah terapkan mindfulness atau belajar dengan hidup lebih sadar. Kita bisa lebih bijak dalam merespon situasi. Jadi kita belajar merespon situasi dengan baik. Jadi kita nggak akan gegabah atau menyesal. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu perilaku impulsif. Kalian udah tahu penyebabnya, cara mengatasinya, pengertiannya, dampaknya. Nah, itu aja yang bisa aku beritahu ke kalian. Semoga dari topik ini bisa membantu kita, bisa memahami diri kita lagi lebih dalam, dan juga kita jadi mengerti apa itu impulsif. Ternyata tanpa kita sadari kita udah terkena impulsif. Dan mungkin bagi kalian udah terlalu berbahaya bagi diri kalian, bagi orang lain, kalian harus menghubungi atau mendatangi orang yang udah profesional ya, seperti psikologi gitu ya. Nah, kalau gitu, perilaku impulsif ini secara kesimpulannya adalah tidak selalu buruk, tapi juga bisa berdampak positif. Seperti yang tadi aku bilang, ketika ada orang yang butuh ditolong, kita emang harus menolongnya gitu ya. Tapi jika misalkan jika tidak dikendalikan, bisa berdampak sangat besar ya teman-teman. Dengan pemahaman dan latihan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, cara mengatasinya, dan bijaksana dan terkendali. Terima kasih atas semua perhatiannya hingga video ini selesai. Maaf jika ada kata yang mungkin tidak berkenan atau perilaku yang tidak berkenan. Terima kasih semua ya sudah mendengarkan topik aku, impulsif.